guys, balik lagi di Pop and Snap. Kalau kita diberikan pertanyaan apa saja film balapan terbaik, tentu saja film franchise satu ini yang akan terlintas dalam pikiran kita. Ya, Fast and Furious adalah film seri yang bisa dibilang sebagai salah satu film franchise tersukses dalam sejarah dunia perfilman. Film Fast and Furious yang sekarang sudah jauh berbeda dengan film pertamanya yang tayang pada tahun 2001 lalu, di mana dalam seri pertamanya mobil-mobil di film ini lebih fokus digunakan untuk balapan liar dan berbagai pencurian. Lambat laun, film seri ini berubah menjadi sebuah film balapan penuh aksi, dan mobil-mobil di film franchise ini digunakan untuk melakukan hal-hal yang spektakuler, liar, dan di luar nalar logika para penonton. Hebatnya, walau terlihat tidak masuk akal, beberapa adegan mobil di film waralaba ini dikemas dengan sangat baik, keren, menakjubkan, dan menjadi suatu adegan memorable bagi para penontonnya. Dan di video kali ini, kami ingin mengutip 10 aksi mobil terbaik dalam film franchise Fast and Furious versi Pop and Snap. Tapi sebelum kita ulas lebih lanjut, jangan lupa untuk di-like, share, dan di-subscribe ya guys, agar kalian mendapatkan info-info menarik lainnya. Ready. Set up. Film ini bisa dikatakan sebagai Fast and Furious yang kurang populer dibandingkan film Fast and Furious lainnya. Bisa jadi hal ini karena tidak adanya dua karakter utama dalam seri ini, yaitu Brian O'Connor dan juga Dominic Toretto yang hanya hadir sebentar sebagai cameo di penghujung film. Namun, Tokyo Drift tetaplah menghadirkan aksi yang menawan. Adegan di mana Sean beradu balap mobil dengan DK di sebuah area parkir diperlihatkan dengan sangat baik. Terlebih lagi di suatu scene di mana DK sanggup mendrift mobilnya dengan sempurna di area parkir yang memutar dan sangat sempit. Adegan ini tentunya mendapatkan apresiasi positif oleh para pencinta balap mobil. I think so. You got my back, bro? Yeah. All right, man, put on the seatbelt. You want some real Dukes of Hazzard shit? We're gonna do this big. Hold on, Rom. Hold on. Inilah film debut dua karakter yaitu Roman dan Tess di seri film Fast and Furious, dan Brian O'Connor tampil sebagai pemeran utama di film ini. Walau sequel kedua di film ini tidak menampilkan sosok Dominic Toretto, namun Too Fast Too Furious ini tetap menampilkan cerita menarik dan beberapa aksi yang sanggup membuat takjub para penonton. Terlebih lagi adegan di mana Roman dan Brian yang sedang mengemudikan mobil Yenko Camaro mencoba untuk mengejar sebuah kapal bot yang sayangnya sudah berlayar menuju laut. Bukannya menyerah, Brian malah nekat menginjak penuh gas mobil, lalu mengarahkannya ke landasan dan membuat mobilnya melompat ke arah kapal bot itu. Hebatnya, Brian berhasil pas mendaratkan mobil Camaro-nya di atas kapal tersebut. Sebuah scene yang epic tentunya. You need some fresh air? Because you about to get a whole lot of it. Okay, here we go. Terjun dari pesawat di ketinggian ribuan meter sudahlah hal yang biasa ada di beberapa film aksi. Bagaimana kalau terjun dari pesawat dengan mobil di ketinggian ribuan meter? Jawabannya tentunya sangat luar biasa. Walau terkesan mengada-ngada, adegan di film Fast and Furious 7 ini dikemas dengan sangat baik, keren, dan penuh imajinasi. Tidak tanggung-tanggung, 5 mobil diperlihatkan terjun dalam film ini, di mana Dom Toretto dan timnya meluncur terjun dari pesawat di ketinggian ribuan meter. Sesaat sebelum mencapai daratan, mereka mengaktifkan parasut yang sudah berada di tiap mobil. Hebatnya, setelah mendarat mereka langsung menginjak pedal gas mobilnya masing-masing dan mengebut secara konvoi di jalanan. Percakapan konyol dari Roman kepada teman-temannya sesaat sebelum meluncur pun juga menambah daya tarik scene ini. That railroad crossing up there is exactly a quarter mile away from here. On green, I'm going for it. Lawas namun akan selalu diingat, film Fast and Furious pertama yang tayang pada tahun 2001 lampau ini mempunyai adegan balapan mobil yang tidak akan dilupakan para penggemar tentunya, yaitu balapan antara Dom dengan Brian di penghujung filmnya. Dimulai dengan lampu merah sebagai garis startnya, balapan ini sebenarnya hanyalah balapan trek lurus. Namun yang membedakan adalah pada saat beberapa meter hampir sampai di rel kereta api, tampaklah sebuah kereta api dengan laju kencang yang akan menghalangi jalur balapan mereka. Namun gilanya, Dom dan Brian malah nekat semakin mempercepat laju mobilnya. Akhirnya, dalam hitungan sepersekian detik, mobil mereka berdua dapat melintasi kereta api yang melaju kencang tepat persis berada di belakang mobil mereka. Sebuah scene yang memacu adrenalin, keren, dan memorable pastinya.
Dari film pertama Fast and Furious hingga sekarang, Dom selalu mengatakan bahwa timnya adalah sebuah family. Suatu pernyataan yang menjelaskan begitu berartinya seluruh anggota tim buat seorang Dominic Toretto. Namun di film Fast and Furious 8, karena suatu keadaan, Dom terpaksa melawan timnya sendiri, ditambah dengan Hobbs dan juga Shaw yang ikut berburu mengejar Dom. Walau timnya tidak dihadiri seorang Brian O'Connor yang sudah diceritakan lebih berfokus pada keluarganya, namun aksi kejar-kejaran mobil antara Dom dengan timnya di film ini tetap disuguhkan secara keren dan penuh emosional. Apalagi di saat Dom sudah dikepung oleh timnya dan mobil Dom sudah dikaitkan harpun oleh 5 mobil. Hebatnya, walau dalam keadaan sangat terjepit, Dom bisa membalikan keadaan dan berhasil kabur dari kejaran timnya. Adegan inilah salah satu hal tergila dan di luar nalar logika yang pernah disajikan oleh film franchise ini. Bagaimana tidak, siapa yang dapat membayangkan bahwa 2 mobil dapat menarik sebuah brankas besar berisi uang sebesar jutaan dolar. Dan gilanya, brankas ini diambil paksa dari markas polisi. Aksi kejar-kejaran mobil yang seru di jalan Rio de Janeiro pun terjadi begitu intens di film ini. Tidak cukup sampai di situ, adegan ini semakin terlihat menggila setelah Dom dengan mobilnya menarik brankas tersebut sendirian. Dan bahkan, brankas yang dibawanya tersebut dijadikan senjata untuk menghajar mobil-mobil musuh yang mengejarnya. Di akhir film, Dom bersama tim akhirnya berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dan membawa pulang brankas berisi uang jutaan dolar tersebut. Suatu ending yang happy pastinya. Fast and Furious 6 kembali memunculkan karakter Letty yang sebelumnya dikira tewas. Namun, dirinya mengalami lupa ingatan dan bergabung di tim kriminal internasional. Adegan kejar-kejaran mobil Dom Toretto dengan tim baru Letty di film ini disuguhi dengan sangat seru. Dan gilanya, adegan kejar-kejaran mobil ini juga dihadiri oleh sebuah tank yang siap menembak meriamnya ke mobil Dom dan kawan-kawannya. Scene terepik dari kejar-kejaran ini adalah pada saat Dom sedang mengebut dengan mobilnya nekat melompat ke arah Letty yang terpental dari tank. Dom pun berhasil meraih Letty dan mereka berdua terjatuh dengan selamat di kap sebuah mobil. Bisa dikatakan ini adalah scene yang hampir mustahil bisa dilakukan di dunia nyata, namun disajikan dengan amat memukau dan membuat takjub para penonton. Right place and right time. Kata-kata tersebut cocok untuk menggambarkan adegan di mana Brian O'Connor yang sedang berada di dalam bus berkelahi dengan musuhnya dan menyebabkan bus tersebut tergelincir ke arah jurang lalu sempat berhenti di tepi jurang. Namun sialnya bus tersebut memperlihatkan tanda-tanda akan terjatuh juga. Lalu Brian memutuskan keluar dari bus dan memanjat ke atas bus tersebut. Brian pun segera berlari sekuat tenaga dan tepat pada saat bus tersebut terjatuh ke dalam jurang, Brian melompat menyelamatkan diri. Untunglah dalam timing yang sangat pas, Letty dengan mobilnya melaju cepat ke arah Brian, lalu langsung secara bersamaan memutarbalikkan dan menghentikan mobilnya tepat persis di tepi jurang. Hebatnya Brian pun berhasil meraih bagian belakang mobil Letty dan dia pun selamat. Dikemas dengan efek slow motion, inilah salah satu scene yang mendebarkan, dramatis, dan sangat keren di film Fast and Furious 7. Inilah salah satu scene terbaik di film franchise aksi balap mobil ini. Dimulai dari aksi pencurian mobil-mobil mewah yang berada di kereta api, aksi pencurian ini kian menegangkan karena Dom Toretto dan Brian harus beradu hantam dengan rekan pencurian mereka yang akhirnya menjadi musuh. Adegan di saat Dom Toretto mengeluarkan mobil mewah Chevrolet Corvette dari kereta api, lalu berusaha menolong Brian yang sedang bergantungan di truk yang menancap di bodi pinggiran kereta, amatlah menegangkan. Belum cukup sampai di situ, setelah Brian berhasil melompat di mobil yang dikemudikan Dom, mereka kembali dikejutkan oleh jurang di depan mereka. Tak pelak, Dom dan Brian jatuh ke jurang yang untungnya di dasar jurang tersebut terdapat sebuah danau. Adegan terjun Dom dan Brian ini disuguhi dengan efek slow motion yang menambah daya tarik scene tersebut. Dom, cars don't fly.
Tidak cukup membuat scene gila yaitu mobil-mobil yang terjun bebas di pesawat dari ketinggian ribuan meter dan aksi loncat Brian, Fast and Furious 7 kembali menghadirkan sebuah scene yang bisa dikatakan scene terapik dalam keseluruhan semua adegan mobil di franchise ini, yaitu di saat Dom Toretto mengemudikan sebuah mobil mewah di dalam gedung tinggi di Dubai, lalu nekat menginjak gas mobilnya hingga keluar gedung dan menyeberang ke gedung tinggi lainnya hingga 2 gedung. Adegan mobil terbang menyeberangi gedung-gedung pencakar langit di Dubai ini disuguhkan dengan sangat spektakuler, penuh imajinasi, dan mencengangkan bagi para penonton. Ditambah lagi dengan efek slow motionnya yang semakin menambah keepikan adegan ini. Hebatnya, mobil yang dipakai di adegan ini ternyata adalah mobil yang sangat mahal dan hanya diproduksi sebanyak 7 unit saja. Mobil ini adalah Lykan Hypershot yang merupakan produksi dari Timur Tengah buatan W Motors. Namun sayangnya, selama pengambilan syuting, mobil super mewah ini mengalami kehancuran. Untunglah, anggaran biaya yang besar di film ini dapat tertutupi dan bahkan meraih keuntungan karena film Fast and Furious 7 ini sukses besar di pasaran. Ya, itulah 10 aksi mobil terbaik dari film franchise Fast and Furious. Kira-kira kalian setuju dengan list tersebut ataukah kalian mempunyai pendapat tersendiri? Bisa komen di bawah ya guys dan berikan alasannya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.